Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di tema 2, yaitu dengan subtema rukun dalam perbedaan, dan subtema kedua bekerja sama mencapai tujuan. Ya, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan dengan menggunakan aspek diksi Mbak ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, diharapkan kalian mampu membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting menggunakan aspek diksi Mbak ya. Oke. Selanjutnya, ya, menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi penting yang diberikan ya. Kalian membuat pertanyaan nih. Mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara. Membaca dengan sesama untuk mengetahui laporan tertulis, dan yang kedua menyimak laporan untuk mengetahui laporan yang dibacakan secara lisan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa? Ya, gambar 1 perhatikan baik-baik, gambar 2 diperhatikan, dan gambar nomor 3. Oke, diperhatikan semuanya. Sudah diperhatikan ya. Oke, berikutnya. Ya, menggali informasi dari teks peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi halaman 3-4. Ya, jadi siapkan buku tematik 6B kalian halaman 3-4 ya. Kemudian ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan 1-5. 1. Apa peristiwa inti pada teks tersebut? 2. Bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta? 3. Mengapa golongan muda melarikan Soekarno-Hatta? 4. Kemanakah golongan muda membawa Soekarno-Hatta? Yang kelima, siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi? Oke. Ya. Oke, kita nanti perhatikan tayangan video. Bapak sudah menyiapkan link video di deskripsi Bapak ya. Kalian juga perlu menyiapkan buku halaman 18. Oke, kita next. Ya, di sini bacalah teks yang berjudul Janji Perdana Menteri Koisho terhadap status Indonesia. Kalian pause dulu, kemudian boleh dibaca. Ya, atau kalau tidak kalian buka halaman 23 di tematik kalian ya. Oke, baca tentang Janji Perdana Menteri Koisho terhadap status Indonesia. Kita lanjut ya setelah kalian baca. Ya. Nah, di sini kalian nanti membuat kalimat tanya pada informasi yang berkaitan dengan judul Janji Perdana Menteri terhadap status Indonesia. Ya, di sini ada rambu-rambunya nih. Buatlah kalimat tanya pada informasi-informasi berikut. Perhatikan kata yang dicetak tebal sebagai kata kuncinya. Perhatikan contohnya berikut. Ya, yang namanya kata kunci itu hanya beberapa kata ya. Itu kata yang penting. Nah, di sini ada contohnya ya. Untuk kalimat tanya, siapa ya? Yang namanya siapa berarti ingin menanyakan orang ya.
Siapa yang mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang? Nah, jawabannya adalah Perdana Menteri Koisho. Yang di garis tebal ini adalah kata kunci ya. Perdana Menteri Koisho mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Oke. Ya. Nih. Sekarang kita buka buku halaman 24. Fokus kalian di poin B, C, dan D ya. Kita akan membuat pertanyaan. Buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan informasi-informasi yang disajikan dan diperhatikan pula kata-kata yang dicetak tebal sebagai kata kuncinya. Ingat ya, yang dicetak tebal sebagai kata kunci. Oke. Ya. Di sini ada contoh ya, atau di buku kalian ya. Membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada soal ya, soal dan jawaban. Jadi kalau melihat ini, di sini ada jawabannya nih. Berarti kalian fokus untuk mencari atau membuat kalimat tanya ya. Membuat kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang sudah tertera. Begitu, silahkan kalian boleh pause atau kalian lihat di buku tematik kalian. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini kesimpulan ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah intisari dari sebuah teks ya. Intinya itu apa? Yang paling pokok itu apa? Begitu ya. Nah, kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kesimpulan antara lain menentukan ide pokok, mencatat kata kunci, membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Nah, kita akan beralih ke kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa sih itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan menggunakan kata yang sesuai. Ya. Kemudian, kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S itu subjek, ya, P itu predikat, O itu objeknya, dan K itu keterangan ya. Contohnya, S itu subjek. Ini subjek itu biasanya orang ya. Subjek itu Insinyur Soekarno, ya kan, membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Oke. Nih, ciri-ciri kalimat efektif ya. Adanya ketetapan urutan struktur di dalamnya. SPOK. Para pejuang melawan Belanda di medan perang. Yang nomor 2, adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Contohnya, pasukan yang mendarat di Bandung dipimpin oleh Brigade McDonald.
Kemudian nomor 3, kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Contohnya, akibat serangan yang dilakukan pejuang Bandung, pihak Inggris melalui McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini penggabungan ya. Oke, nih sih apa yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku ya. Oke, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini bisa dimaksud atau dikatakan dengan kata-kata resmi ya. Itu kata baku. Nah, di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Contohnya yang pertama, autentik. Kata tidak baku, ada orang langsung bilangnya itu autentik, ya kan? Kata baku saksama. Nih, orang juga sering bilang seksama. Kata baku modern. Kata tidak baku modern. Tuh diperhatikan untuk penulisannya. Praktik, praktek. Jadwal, jadwal. Merek, merek. Nasihat, nasihat. Zaman, zaman. Jenderal, jenderal. Hisap, hisap. Nah, itu adalah perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Ya, kalian kalau bisa mulai saat ini menggunakan kata-kata yang baku ya. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 65 ya. Kalian baca teks tentang perlawanan rakyat Makassar. Kemudian buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang kalian dapat menggunakan kata tanya. Ya. Ini menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca ya. Kalian baca teks sejarah konferensi meja bundar sebagai sarana penyelesaian pertikaian di halaman 77 sampai 78. Kemudian kalian buatlah kesimpulan berdasarkan teks pada buku teks tematik 6B halaman 77 sampai 78. Ya. Oke, baik begitu anak-anak. Untuk pelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat.